Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan. Salawat berikan salam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita tentang akidah pada Jumat yang keempat atau Jumat genap. Kita masuk ke dalam rukun iman. Rukun iman itu sebagaimana kita ketahui ada 6. Rukun artinya adalah sesuatu yang kuat. Rukun dari sesuatu adalah bagian yang terkuat. Kalau kita bawa kepada bangunan, dia adalah tiang konstruksi yang ada di pojok. Kalau bangunan itu 4 persegi, maka dia adalah konstruksi yang ada di 4 sudut itu. Maka kalau itu namanya rukun. Makanya ketika kita pergi ke Makkah, pojok ada namanya rukun Yamani, ada namanya rukun Hajar Aswad. Rukun itu adalah pojok itu. Dan dia di dalam bangunan adalah sangat berperan. Itulah yang menopang dinding. Tanpa konstruksi yang kuat dalam pojok itu akan menjadikan bangunan tidak kuat. Maksud dari rukun iman adalah hal-hal yang menjadi pokok dalam keimanan, yang mana iman itu tidak bisa terwujud kecuali dengannya. Apabila satu dari yang 6 itu hilang, hancur atau tidak terwujud, maka gugurlah iman dan batallah iman itu. Maka tidak sah iman seorang hamba kecuali harus mewujudkan ke-6-6-nya. Jadi tidak bisa satu di antara 6, bukan pilihan, tapi adalah wajib. Ke-6-6-nya kita harus wujudkan. Maka ini harus kita pelajari. Kita tahu rukun iman itu 6, tapi masih banyak di antara kita
yang belum mempelajarinya dengan sebenar-benarnya. Siapa yang mempelajari betul-betul diajarkan kepadanya rukun iman yang 6 ini, dia akan beriman kepada Allah, dia akan beriman dengan agama ini. Itu kalau seandainya betul-betul diajarkan sesuai dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang mempelajari ini akan mengakibatkan dia akan beriman. Tapi ada sebagian orang yang mengajarkan rukun iman ini terkadang tidak berkesan keimanan, sehingga orang non-Islam pun ada yang mempelajari rukun iman ini. Ikut dia dalam trainingnya. Ya. Tapi tidak menghasilkan iman. Ini perlu dicurigai apa yang diajarkan. Sementara rukun iman kalau kita lihat di dalam hadis Jibril, ketika dia mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Lalu Nabi Muhammad menunjukkan tentang Islam. Kemudian setelah itu, "Akhbirni anil iman." Lalu Nabi menyebutkan tentang iman. Setelah itu, "Akhbirni anil ihsan." Lalu Nabi menyebutkan tentang ihsan. Ulama mengatakan 3 tingkatan ini merupakan tingkatan-tingkatan yang ada di dalam agama kita. Tingkatan awalnya adalah Islam. Tingkatan yang keduanya adalah iman. Boleh jadi seorang muslim, tapi belum tentu dia mukmin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab, amanna, kami telah beriman, katanya. Dalam surah Al-Hujurat, qul la tu'minu, qul lam tu'minu. Katakan kalian belum iman. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakan kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk di dalam hati kalian. Islam, ketika digandengkan Islam dengan iman, Islam maknanya adalah amalan zahir. Salat, zakat, puasa, haji. Iman adalah amalan batin, keyakinan. Nah, maka kalau kita lihat ini adalah tingkatan kedua dalam Islam. Tidak mungkin non-Islam mempelajari rukun iman lalu dia tidak beriman. Ini dikhawatirkan metodologinya adalah keliru. Apa saja rukun iman itu? Rukun iman itu yang 6. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Jibril. Jawaban Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Berarti iman, rukun iman pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, berarti kepada kitab samawi. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasulnya. Yang keempat. Yang kelima, beriman kepada yaumil akhir. Yang keenam, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk.
Iman memiliki rukun, yakni pokok-pokok yang mesti terwujud, yang apabila tidak diwujudkan, iman itu tidak ada. Kalau kita bawa kepada bangunan, ini ada konstruksi. Setelah konstruksi apa lagi? Untuk menyempurnakan bangunan itu ada dinding-dinding. Maka iman juga memiliki cabang-cabang yang ini adalah menyempurnakan keimanan itu, yang jumlahnya lebih dari 72. Maka iman ini merupakan cabang-cabang keimanan, yakni ada poin-poin yang menambah keimanan kita. Di samping yang 6 tadi merupakan konstruksinya, rukunnya, tiang yang harus diwujudkan, kemudian ada syu'ab yang dikatakan ada amalan-amalan yang bermacam-macam yang memiliki tingkat-tingkat. Di antaranya ada yang bersifat qalbi, keyakinan, atau yang bersifat hati. Di antaranya ada yang bersifat amali, praktis, praktek. Di antaranya ada yang bersifat fundamentalis, fundamental, dasar. Apabila dia hilang, hilang juga iman. Di antaranya kalau kita lihat keyakinan kepada yaumil akhir. Za'amal ladina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mendakwakan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Karena orang-orang kafir menganggap bahwa hidup ini hanya di dunia. Dia tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakan Muhammad, demi Rabbku sungguh kalian akan dibangkit. Tsumma latunabba'una bima 'amiltum. Kemudian kalian akan diberitahukan dengan apa yang kalian lakukan. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Taghabun ayat 7. Nah, ini bagian dari sangat mendasar. Dan sebagian lagi itu adalah penyempurna. Kalau ditinggalkan dia mengurangi nilai, tapi dia tidak merobohkan. Sebagaimana bangunan apabila tidak dilengkapkan dindingnya, dia tidak roboh bangunannya, tapi dia tidak sempurna. Di antaranya misalkan memuliakan tamu. Memuliakan tamu walaupun itu adalah praktis, yang terkadang bagi kita adalah suatu hal yang biasa. Tapi sebenarnya itu adalah cerminan dari iman dan itu menyempurnakan keimanan. Juga memuliakan tetangga, berkata baik. Ya, kita lihat bagaimana agama Islam ini mengajarkan kedamaian, menjalankan
kehidupan ini dengan memang betul-betul logika, sesuai dengan logika. Apa kata Nabi tentang orang muslim? Siapa yang Islam itu? Siapa yang muslim itu? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang mana kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Karakter ini saja kalau ditanamkan kepada mahasiswa, bahwa Islam itu adalah selamat. Dia tidak akan mengganggu baik dengan tangannya maupun dengan lidahnya. Ini yang seharusnya karakter yang harus ditanam kepada pendidikan. Kalau itu yang tertanam, tidak akan mungkin kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Tidak akan mungkin tangannya merusak. Apalagi membunuh. Kalau pemerintah kita mengajak kepada pendidikan berkarakter, amat kita sayangkan dalam minggu ini kelihatan karakternya. Apa yang sudah berhasil nggak penanaman karakter yang benar. Ya. Islam man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam adalah orang al-muslim. Orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Di ujung Indonesia, sebagian warga Indonesia dibunuh, dibakar, dipanah, dibacok. Di sebagian lagi di negara ini kata-kata kotor yang keluar, sikap yang anarkis yang keluar, merusak, mencoret, dan yang lainnya. Itu nggak pernah diajarkan dalam Islam. Dan ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan iman. Ya, kaitannya dengan iman. Kita lihat. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Subhanallah. Ini moral-moral yang ditanam di dalam Islam. Kalau pendidikan kita dijauhkan dari ini, maka tidak ada moral lagi. Moral apa yang akan ditanamkan? Ini adalah bagian dari bentuk apa? Iman. Dan hasil dari iman. Makanya Nabi kaitkan praktek dan sifat itu dengan akidah atau iman. Apa kata Nabi SAW? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita lihat
output yang bisa kita terima dari mengajarkan akidah yang benar adalah tertanamnya akhlak dan karakter yang baik. Maka kalau kita lihat Nabi SAW telah menyebutkan bahwa iman ini memiliki cabang-cabang. Amalan-amalan yang atau hal-hal yang kita lakukan dan kita yakini yang menjadi kesempurnaan terhadap iman. Apa kata Nabi? Al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu bid'un. Bid'un itu adalah angka dari 9 sampai ke dari 3 sampai ke 9. Maka ada langsung diterjemahkan dengan 79. Atau bid'un wa sittun, 69 syu'bah, cabang. A'laha atau afdaluha, yang paling baik dalam cabang-cabang itu qaulu la ilaha illallah, yaitu perkataan la ilaha illallah. Itu paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena penyataan kita bahwa tidak ada yang kita ibadati kecuali hanya Allah, dan itu adalah tujuan diciptakannya manusia semuanya, dimanapun dia berada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa adnaha, bagian iman yang paling atau cabang keimanan yang paling rendah, adnaha, imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan yang mengganggu dari jalan. Coba kita tanya, orang yang menebarkan paku di jalan, ada enggak imannya tuh? Sempurna enggak imannya tuh? Secara logika dia sudah tahu bahwasanya akan memudaratkan orang lain. Dipertanyakan keimanan orang yang menyerakkan paku, ya, menebarkan paku di jalan. Mengganggu orang di jalan. Sebaliknya, ada barang yang ada di jalan yang mengganggu, disingkirkan, itu nilainya adalah iman. Kalau seandainya kita berjalan, bermotor, ada kardus di tengah jalan, apa yang kita lakukan? Ya. Berhenti, kita singkirkan. Itu adalah bentuk dari iman. Coba kita lihat juga misalkan di jalan tanjakan, jalan-jalan ditanjakan. Kadang-kadang kita nemukan apa? Batu besar. Manfaatnya apa? Mengganja, ya, mengganja auto yang ke belakang. Taib, bermanfaat. Tapi setelah dipakai tolong disingkirkan. Jangan dibiarkan di situ, ya akan mudaratkan orang lain. Nah, jadi
Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu, kata Nabi, dia adalah sebuah cabang dari keimanan. Yang sekarang ini atau zaman sekarang ini mulai ada upaya untuk mengikis rasa malu. Ya. Coba lihat, mungkin kita lihat di internet adanya kelompok yang keluar malam-malam, kadang nggak pakai busana. Ya, pernah terjadi di Sulawesi. Mana rasa malunya? Ya. Lalu pertanyaan, mana imannya? Al-haya'u syu'batun minal iman. Orang yang masih ada rasa malu berarti masih ada iman. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa iman terdiri pada dua. Dia memiliki rukun, dan itu adalah yang sangat mendasar, dan dia memiliki cabang-cabang yang menyempurnakan keimanan itu. Itu secara global pembahasan keimanan kita. Adapun rukun iman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lafzul jalalah, lafaz Allah. Lafaz Allah, lafaz jalalah Allah, itu adalah nama atau sebutan untuk Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi. Rabb Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama nahu namanya Sibawayh, dia mengatakan lafzul jalalah a'raful ma'arif. Dia adalah sesuatu yang sangat dikenal. Asalnya Allah, lafaz Allah ini adalah dari al-ilah. Al-ilah. Ilahun maknanya ma'budun. Ilahun yang diibadati. Al-ilah yang diibadati, yang sudah dikenal. Maka namanya Allah. Asalnya alif lam ilah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rukun pertama dari rukun keimanan. Malah dia merupakan rukun yang sangat mendasar, rukun yang kuat, rukun yang sangat mendasar. Di atas rukun inilah dibangun rukun-rukun yang berikutnya. Di atas rukun iman inilah dibangun rukun-rukun yang berikutnya. Rukun yang kedua, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, kepada yaumil akhir, dan beriman kepada qadar. Itu adalah dibangun di atas iman kepada Allah. Maka dia semacam pondasi yang kuat, yang sangat mendasar, yang kokoh, yang keras,
di atas rukun-rukun iman yang lain. Sebagaimana kalau rukun Islam, rukun yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah rukun yang sangat mendasar, di atasnya dibangun rukun-rukun Islam yang lain. Salat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan, melaksanakan haji. Maka rukun yang pertama itu adalah rukun yang sangat mendasar. Sebab tidak ada gunanya 4 rukun setelahnya kalau rukun pertama ini tidak ada. Salat tidak akan diterima kalau seandainya dia tidak beriman kepada Allah. Zakatnya juga tidak diterima kalau seandainya dia belum masuk Islam. Ada orang non, dia belum menjalankan rukun yang pertama, lalu dia mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa, tidak diterima. Dan begitu juga rukun iman, rukun yang pertama adalah sangat mendasar, di atasnya dibangun rukun-rukun yang lain. Maka kalau kita ungkapkan al-imanu billah, beriman dengan Allah, yaitu menetapkannya, mengakui keberadaannya. Ketika kita mengatakan percaya enggak kepada Allah? Percaya masuk apa? Percaya adanya Allah. Itu namanya al-imanu billah. Ada lagi yang kedua, al-imanu lillah, beriman untuk Allah adalah menerima dan mentaatinya. Dia tidak hanya sebatas mengakui keberadaan Allah, tapi dia mengakui dan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya al-iman lillah. Makna beriman kepada Allah, al-imanu billah, masuk ke dalamnya iman dengan zat Allah, beriman dengan sifat-sifatnya, dan mentauhidkannya, bahwasanya tidak ada satu pun yang menyerupainya. Dan meyakini selain dari Allah semuanya adalah makhluk, semuanya adalah baru. Termasuk makna dari iman kepada Allah, keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wahidun ahad, dia adalah esa, fardus samad. Fard itu tunggal, somad tempat bergantung. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mencari pasangan dan tidak pernah memiliki anak. Dia adalah merupakan Rabb, pencipta, pemelihara, pengatur segala sesuatu. Dia adalah rajanya. Dia adalah yang memilikinya. Tidak ada sekutu baginya di dalam kerajaan. Maka dia adalah Khaliq, Ar-Razik, Al-Mu'ti. Khaliq yang menciptakan, Ar-Razik yang memberi rezeki. Tidak ada yang ikut serta di dalam memberikan rezeki. Dialah yang memberi, dialah yang menghalangi, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan.
Dialah mengatur seluruhnya. Ini bagian dari makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada di antara kita yang ragu dengan rezekinya, setelah tamat kuliah ini apa yang kamu makan? Maka diragukan keimanannya. Keimanannya kepada apa? Kepada Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Raziq, yang memberi rezeki. Nama Allah lagi Razzaq, yang banyak memberi rezeki. Maka enggak perlu kita ragu. Apa yang kita lakukan itu adalah hanya penyebab saja. Yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir dia mengatakan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Allah dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Allah yang memiliki hak penghambaan dan pengabdian terhadap makhluknya semuanya. Dia yang memiliki hak untuk mendapatkan pengabdian dan penghambaan diri dari makhluknya. Merupakan konsekuensi dari keimanan kepada Allah adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk diibadati. Dia semata yang berhak diibadati tanpa yang lain. Yani selain dari Allah tidak berhak sama sekali untuk diibadati. Dengan segala jenis dari ibadah. Apa bentuk dari ibadah? Khudu', rasa tunduk, khusyuk, rasa khusyuk, ya, khasyah, rasa takut, inabah, kembali kepada Allah, dan yang seterusnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan hanya Allah yang berhak. Rasa tawakal kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, yang menciptakan hambanya, dialah yang berbuat baik kepadanya, dialah yang menganugerahkan rezeki kepada hambanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang rahasia dari hambanya atau yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala yang kuasa untuk memberikan pahala kepada orang yang taat. Dan Allah yang maha kuasa untuk mendatangkan azab kepada orang yang bermaksiat. Adapun hakikat dari ibadah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk penghambaan diri hamba kepadanya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh bentuk penghambaan diri hamba kepadanya, yang diiringi dengan rasa khudu', tunduk, dengan rasa raghbah, harap, dan rahbah, rasa cemas, rasa takut. Khudu' yaitu menghinakan diri kepadanya,
Kemudian raghbah, berharap untuk disayangi, berharap untuk mendapatkan surga. Warahbah, takut dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi diiringi dengan rasa cinta yang sempurna kepadanya, dan az-zul, menundukkan diri kepada keagungannya. Ini yang ibadah. Ibadah itu ada rasa tunduk, ada rasa harap, ada rasa cemas, ada rasa cinta. Ini adalah ibadah. Ada orang beribadah, coba kita lihat orang pergi kemana? Menyembah patung. Ya. Apa yang dilakukannya? Ya. Kalau kita pergi di Bali misalnya, kita lihat bagaimana dia mau berkorban. Dengan apa dia berkorban? Dengan membeli bunga-bunga itu. Lalu dia datang, lalu dia duduk, lalu dia nampak rasa tunduk, nampak rasa harap, nampak rasa cemas pada dirinya. Tapi itu dia berikan kepada patung yang sama sekali tidak berhak. Itulah ibadah. Nah, seharusnya ibadah yang tunduk, rasa takut, rasa cemas, rasa cinta itu hanya kita berikan kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Nah, begitu juga dalam ibadah kita, sholat kita. Terkadang bagi kita sholat ini hanya sebatas menunaikan kewajiban, lepas tanggung jawab. Kita belum merasa terkadang bahwasanya kita sholat ini adalah ibadah yang harus kita jaga, yang harus kita iringi dengan rasa harap, rasa cemas, rasa cinta. Karena ini adalah saatnya kita berdialog, bermunajat, memanjatkan segala kebutuhan kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat Al-Quran dan hadis Nabi sangat banyak menunjukkan akan makna iman ini, bahwa iman itu adalah mengesahkan Allah. Iman kepada Allah adalah mengesahkan Allah dan beribadah kepadanya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina aminu billah. Hai orang-orang beriman. Jadi orang yang dipanggil sudah disifati sebagai orang beriman, bukan ya ayyuhan nas. Tapi yang dipanggil itu adalah orang-orang beriman. Apa yang disuruh dia? Aminu billah. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan, atau di dalam ayat ini adalah perintah yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman agar mereka beriman kepada Allah. Bukankah mereka sudah beriman? Iya. Tapi perintah aminu billah, hendaklah dia tingkatkan keimanannya. Dia tambah iman di atas keimanan yang sudah ada pada dia. Untuk apa? Agar dia menyempurna keimanannya di atas kesempurnaan yang sudah ada. Ini adalah dipandang dari sisi untuk kesempurnaan keimanan.
Bukan mewujudkan dari belum ada iman menjadi iman, enggak. Tapi sudah ada iman, dituntut lagi untuk beriman agar bertambah keimanannya. Ibnu Katsir dia mengatakan Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk masuk ke dalam syiar-syiar iman secara kafah, secara menyeluruh, agar orang mukmin jalankan cabang-cabang keimanan dan rukun-rukun keimanan. Dan ini bukan maknanya mewujudkan yang sudah wujud, mengadakan yang sudah ada, enggak. Akan tetapi ini adalah menyempurnakan apa yang sudah sempurna, ditambah lagi sempurna. Dan ini di dalamnya terdapat adalah upaya untuk konsisten di atas keimanan, kesenambungan di atas keimanan. So iman ini kalau tidak kita tambah, dia akan boleh jadi berkurang. Makanya ungkapan kita dalam solat mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ini bukan dalam cara untuk dalam rangka untuk mencari iman. Akan tetapi ini adalah untuk menambah petunjuk di atas petunjuk, iman di atas iman. Dan ini adalah untuk mengokohkan kita di atas iman. Ihdinas siratal mustaqim. Ada orang mengatakan ini orang Islam belum beriman. Coba lihat dalam solatnya dia selalu minta iman. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Orang Islam itu belum dalam lurus. Tidak. Seorang sudah masuk Islam, dia sudah berada di jalan yang lurus. Maka dia perlu memohon kepada Allah untuk konsisten di atas jalan yang lurus. Maka perlu diminta terus untuk bisa konsisten di atasnya. Adapun hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan keimanan itu adalah hadis Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang meninggal dunia di mana dia mengetahui bahwasanya tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Maknanya siapa meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui, ya, yakni meninggal dunia dalam keadaan dia beriman, dia yakin bahwasanya tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, maka kondisinya itu menjadikan dia masuk ke dalam surga. Hadis ini menunjukkan dengan nyata dan jelas bahwa iman kepada Allah adalah hak, adalah benar, dan iman kepada Allah adalah haqqun lillah. Iman kepada Allah adalah haknya Allah. Wa muradun lillahi min khalqi, itulah yang diinginkan oleh Allah dari makhluknya, bahwa beriman kepada Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itulah yang diinginkan oleh Allah dari makhluknya. Siapa yang mewujudkan iman itu lalu dia meninggal di atas iman tersebut, maka Allah ridha akannya dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Tapi siapa yang tidak mewujudkannya, ketika dia meninggal dunia dia tidak beriman, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan mengadabnya dengan api nerakanya. Maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman yang dituntut kepada setiap manusia. Sehingga dalam hadis Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas
hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Faman qalaha, siapa yang mengucapkannya? Faman qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, qad asama minni nafsahu wa malahu, dia telah menjaga jiwanya dan hartanya dariku, illa bihaqqihi, kecuali dia hak Allah, hak Islam, wa hisabuhu 'ala Allah, dan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia agar mereka beriman kepada Allah. Ya, karena manusia ini seluruhnya disuruh untuk beriman kepada Allah. Karena tujuan dia diciptakan dan diadakan di bumi ini adalah untuk beriman kepada Allah. Maka siapa yang tidak mau kepada tujuan yang Allah ciptakan dia, maka Allah perintahkan untuk diperangi. Ya. Tapi kalau seandainya dia enggan juga, sudah diperangi dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki kehormatan, dia tidak memiliki janji, dia tidak memiliki sesuatu yang menjaga dirinya. Malahan darahnya, hartanya adalah halal. Karena Allah memerintahkan dia beriman, lalu dia tidak beriman. Bapak Ibu, bila kalau Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada hak Allah. Maka setiap makhluk yang diperintahkan untuk beriman harus beriman kepada Allah. Siapapun dia dan apapun bangsanya, maka dia diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintah kepada manusia semuanya. Wahai manusia, ibadatilah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan yang menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Ini adalah perintah kepada manusia semuanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan bahwa iman kepada Allah meliputi 4 tahap, dan insyaallah mudah-mudahan ini kita akan sambung di dalam pertemuan berikutnya, bagaimana cara kita atau tahap-tahap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa betul-betul dikatakan sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan memotivasi kita untuk lebih mempelajari tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam tanya jawab. Ya, ini pertanyaan dari kajian PNP. Maaf di luar tema Ustadz, jika ketika kajian kita kemudian keluar untuk buang air kecil, apakah setelah itu kita langsung mengikuti kajian atau sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu? Ya, lebih baik kita sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Pertama, kita sudah keluar dari masjid, maka kita masuk kembali untuk mengerjakan tahiyatul masjid. Kedua, setiap sholat yang kita lakukan derajat kita diangkat, maka kesempatan kita untuk memperbanyak untuk bisa mengangkat derajat kita. Wallahu ta'ala alam.
Ini pertanyaan di luar tema. Apakah hukum vape, Ustaz, samakah hukumnya dengan rokok? Soalnya teman ana menyatakan ke ana tuh, ana tidak tahu apa dalilnya. Vape ini apa? Rokok elektronik. Rokok elektronik itu apa? Apakah rokok elektronik itu sama dengan menghisap udara? Menghisap udara gini? Atau dia menghisap ada sesuatu yang dibakar lalu dia hisap? Ada sesuatu yang dimasukkan? Ada. Apa? Jeli? Semacamnya? Kimia? Taib. Secara ilmu kimianya atau kesehatan, merusak atau tidak merusak? Pasti merusak. Sesuatu yang bukan untuk masuk ke dalam tubuh dimasukkan, merusak. Dia hampir mirip dengan kalau orang Arab namanya shisha. Orang Arab tuh ujung dibakar lalu pipanya panjang. Itu ada semacam jeli ditaruh di situ, itu ada dibakar. Ada rasa pisang, ada rasa apa gitu. Seperti itu ya. Dan itu malahan sangat bermudarat. Katanya lebih parah lagi dari rokok. Kaidah dalam mengatakan, ya, la darar wa la dirar. Tidak ada yang mencelakakan dan dicelakakan. Kemudian, ya, dia berdampak kepada mengganggu kesehatan, dan mengganggu kesehatan akan mengakibatkan akan kematian. Ya, cuma berubah media aja. Ini medianya dengan karena mungkin susah mencari korek, ya. Sekarang di medianya adalah elektronik, tapi tujuannya sama. Ya. Maka saya melihat Allahu a'lam hukumnya sama dengan rokok. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, terkait fitnah yang terjadi belakangan ini maupun semisalnya, tolong nasihatnya kepada Thalibul ilmi seperti ini, bagaimana mesti sikap dan apa yang bisa anda lakukan. Yang pertama, tambah ilmunya, ya, tambah ilmu kita. Kemudian adalah kita berpikir lebih waras, lebih cerdas, lebih masuk akal, ya. Apakah kita ikut dalam fitnah ini bisa menguntungkan kita atau merugikan kita? Seorang juga tersebar di internet, ya, seorang ojek yang motornya dirusak. Apa nasihat dia? Mahasiswa ini harusnya belajar di kampus, bukan di jalan-jalan. Ya, motor ini saya untuk mencari rezeki untuk anak istri saya. Loh, kenapa dirusak? Ya, terkadang ya tidak tidak lurus lagi dalam pemikirannya gitu loh. Apalagi kalau seandainya ada unsur-unsur yang ditunggangi. Walaupun terkadang kita mengatakan tidak ditunggangi, mungkin boleh jadi tidak ditunggangi, tapi dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Orang Yahudi di dalam menjalankan protokolatnya, boleh jadi dia mewujudkan permasalahan, lalu dia tunggangi atau dia ambil kesempatan itu untuk mewujudkan protokolatnya.
ya, perencanaan-perencanaan yang dia lakukan. Maka oleh karena itu tambah ilmu kita, ya, sebagaimana nasihat Nabi SAW kepada Hudzaifah bin Yaman ketika dia tanyakan, kalau seandainya pada zaman itu tidak ada imam, tidak ada jamaah atau muslimin, apa yang aku lakukan? Kata Nabi SAW, jauhi itu kelompok-kelompok itu semua. Ya, walaupun engkau menggigit urat kayu dan Anda meninggal dunia atas itu lebih baik. Ini adalah solusi untuk menjauhkan diri kita dari fitnah. Ana hamba Allah dari kota Padang, Ustaz. Ana mohon nasihat dari Ustaz terkait pribadi saya yang terkadang terjatuh dalam maksiat syahwat. Hati saya merasa tidak tenang hal itu. Mohon nasihatnya. Iya. Pertama, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita perbanyak ibadah kepada Allah. Zikir kepada Allah. Kita sesali apa yang sudah terjadi, lalu kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Salat duha misalkan. Kalau seandainya kita tidak bisa salat malam, kita rutinkan. Ya, kemudian zikir. Nabi SAW mengatakan, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun juga kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan atau dosa dengan kebaikan. Dia akan menghapus dosa-dosa itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Gauli manusia dengan akhlak yang baik. Itu saja, subhanallah. Ya, itu akan bisa membawa kita kepada kebaikan. Bertakwa kepada Allah dimanapun juga kita berada. Perbanyak kebaikan kita untuk menghapus keburukan kita. Dan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Apakah boleh menunda sholat maghrib untuk berbuka puasa sunat? Boleh, dengan catatan ya menundanya tidak sampai keluar dari waktunya, ya, kan dia harus berbuka. Nabi SAW apabila dia berbuka dengan 3 korma, kemudian dia sholat, ya, karena tidak mesti harus makan dulu dengan makan yang besar, gitu ya. Membutuhkan waktu setengah jam untuk menghabiskan nasinya. Nah ini menyebabkan, ya, mentelantarkan. Tidak, sudah kita minum, kita makan korma 3 biji, dan alhamdulillah korma bisa kita dapatkan dari mana-mana. Setelah itu kita, ya, sholat, dan jangan hidang makanan kita sebelum kita sholat. Bagaimana orang yang sering disusupi pikiran-pikiran seperti tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan takdir, dan yang semisalnya terkait dengan keimanan? Apakah itu karena kebodohan atau apakah itu kedatangan dari syaitan? Yang pertama memang dari syaitan. Ya, syaitan selalu menggoda. Dan itu ditambah lagi karena kebodohan kita. Kita tambah ilmu kita. Nabi SAW mengatakan kepada orang yang dikeluhkan adanya bisikan-bisikan dari syaitan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengucapkan amantu billah. Bertawud dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, amantu billah. Dia berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, kemudian dia ucapkan amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Ya, untuk apa gunanya? Untuk menghilangkan syubhat dan pikiran yang ada. Dan alhamdulillah lintasan-lintasan pikiran itu tidak tercatat dan tidak disiksa seseorang dengan lintasan pikirannya selama dia tidak ucapkan atau dia amalkan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan
apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga kita bisa memiliki waktu terus untuk bisa mempelajari agama kita ini. Ya, tentu kita ulangi lagi untuk pembahasan akidah, yaitu pada bilang genap Jumat kedua dan keempat. Jumat pertama adalah fikih dan Jumat ketiga adalah sirah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.